Pernah kepikiran gak sih kalau mau pakai AI yang canggih itu kayaknya ribet? Harus jago ngoding dan cuma buat orang-orang pinter aja? Buang jauh-jauh pikiran itu. Hari ini, kita bakal bongkar 5 AI yang wajib banget kamu coba, dan semuanya bisa langsung dari HP kamu. Siap-siap ya, karena ini bisa jadi bakal ngubah cara kamu kerja dan bikin konten. Iya, kamu nggak salah baca. Teknologi yang dulu cuma kita lihat di film-film fiksi ilmiah, sekarang beneran ada di genggaman tangan kamu. Nggak perlu lagi tuh lab spek dewa atau pusing-pusing belajar coding. Dan yang paling asiknya apa? Sebagian besar tools ini gratis. Coba deh bayangin, dulu itu AI kayak barang mewah yang cuma bisa diakses sama programmer atau perusahaan teknologi raksasa, eksklusif banget. Nah sekarang ceritanya udah beda total. Cuma modal HP sama kuota internet, kamu bisa punya kekuatan yang sama persis kayak mereka. Terus, kenapa sih ini penting? Kenapa kita harus peduli sama AI di HP? Apa ini cuma tren sesaat aja yang nanti juga hilang? Jawabannya, sama sekali bukan. Ini adalah sebuah revolusi. Perubahan besar yang bakal nentuin cara kita belajar, bekerja, dan berkarya ke depannya. Gini deh, ini mungkin kedengarannya agak keras ya, tapi ini beneran terjadi. Kalau kamu ngerasa teman sekelasmu bisa ngerjain tugas 2 kali lebih cepat, atau kompetitor bisnismu bisa posting konten tiap hari tanpa henti, kemungkinan besar mereka pakai bantuan AI. Ini bukan lagi soal pilihan, tapi soal adaptasi, biar kita nggak ketinggalan kereta. Oke, kita mulai dari jagoannya dulu ya. Namanya ChatGPT. Kalau dari semua daftar ini kamu cuma punya waktu buat nyoba satu aja, nah inilah jawabannya. Anggap aja ini asisten pribadi super cerdas yang siap sedia di kantong kamu 24/7. Konsepnya tuh simple banget. Sesuai namanya, ChatGPT ini dirancang buat diajak ngobrol. Kamu bisa nanya apa aja, kasih perintah apa aja, atau bahkan curhat sekalipun. Rasanya tuh kayak ngobrol sama ensiklopedia berjalan yang super pintar tapi juga sabar banget. Terus, apa aja yang bisa dilakuin? Wah, hampir semuanya. Kamu lagi buntu mau bikin caption Instagram? Suruh aja dia bikinin yang lucu. Mau bikin video tapi nggak tahu mulai dari mana? Minta dia buatkan kerangka skripnya. Dari ngerangkum materi kuliah yang tebel banget, sampai brainstorming ide bisnis, kemungkinannya itu nggak ada habisnya. Nih, contoh paling gampang. Kamu tinggal ketik aja perintah kayak gini. Buatkan 5 ide konten TikTok tentang motivasi. Gak pakai lama, dalam hitungan detik, dia bakal kasih ide-ide segar kayak video transisi before after mencapai target atau pakai kutipan inspiratif dari atlet terkenal. Gampang banget kan? Jadi, ini poin utamanya. Kalau kamu cuma mau coba satu alat dari daftar ini, pastikan itu ChatGPT. Kenapa? Karena gampang banget dipakainya. Gak perlu keahlian khusus, dan sebagian besar fiturnya bisa kamu nikmatin secara gratis. Ini adalah pintu gerbang terbaik buat kamu masuk ke dunia AI. Nah, sekarang kita geser nih ke topik yang seru banget buat para content creator. Buat kamu yang suka bikin konten, alat-alat ini beneran bakal jadi jalan pintas buat menghasilkan karya yang berkualitas tinggi tanpa perlu tim produksi yang besar. Kita semua setuju kan, di media sosial itu visual nomor 1. Tapi gak semua orang jago desain grafis. Nah, disinilah AI editor foto berperan. Dia bisa sulap foto jepretan HP-mu yang biasa-biasa aja jadi kelihatan profesional cuma dengan beberapa kali sentuhan. Bayangin deh, foto keluarga zaman dulu yang udah agak buram, tiba-tiba bisa jadi tajam lagi. Atau buat kamu yang jualan online, foto produkmu bisa kelihatan kayak hasil jepretan studio mahal. Semuanya bisa dilakuin otomatis, tanpa perlu pusing belajar aplikasi yang rumit. Intinya, AI ini bikin kamu kelihatan pro meskipun kamu masih pemula. Selanjutnya, video. Nah, ini nih, biasanya yang paling makan waktu dan tenaga. Tapi tenang, AI hadir buat ngerjain tugas-tugas yang ngebosenin, jadi kamu bisa fokus ke bagian kreatifnya. Ini beneran game changer, sumpah. Dulu bikin subtitle itu bisa berjam-jam. Sekarang, aplikasi kayak CapCut bisa bikinin subtitle otomatis dalam hitungan menit. Penting banget, karena banyak orang nonton video dalam mode senyap. Belum lagi fitur-fitur kayak template video yang lagi viral. Kamu bisa hemat waktu berjam-jam. Gimana kalau kamu punya ide video yang brilian, tapi malu atau gak pede buat ngomong di depan kamera? Tenang, AI punya solusinya. Teknologi yang namanya text-to-speech sekarang udah canggih banget, suaranya kedengaran alami kayak manusia. Caranya gampang banget. Kamu tinggal ketik naskahnya, pilih jenis suara yang kamu suka, mau suara cowok, cewek, suara yang berat, atau yang ramah.
Lalu AI yang bakal bacain dengan intonasi yang pas. Dan jangan kaget ya, banyak banget video penjelasan viral di luar sana yang sebenarnya pakai suara AI. Ini cara cerdas buat fokus ke isi konten. Oke, yang terakhir buat para kreator. Ini adalah solusi buat penyakit klasiknya. Mentok, kehabisan ide, atau yang biasa kita sebut writer's block. Asisten penulisan AI ini ibarat teman brainstorming kamu yang nggak pernah tidur dan selalu punya ide segar. Mau bikin caption media sosial yang ngena? Bisa. Nulis deskripsi produk biar orang tertarik beli? Gampang. Bahkan buat nyusun draft pertama artikel blog atau skrip video, alat ini beneran penyelamat di saat-saat genting. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang super penting. Banyak kan yang khawatir, wah nanti kerjaan kita digantiin sama AI. Tapi, cara pandang yang lebih tepat itu bukan persaingan, melainkan kolaborasi. Ada satu kutipan yang keren banget dan pas banget buat ini. AI tidak akan menggantikan manusia, tapi manusia yang pakai AI akan menggantikan mereka yang tidak. Paham kan maksudnya? Jadi, isunya bukan manusia lawan mesin, tapi manusia yang mau beradaptasi dan pakai alat bantu AI bakal jauh lebih unggul dari yang menolak untuk belajar. Jadi, ingat ya, AI itu cuma alat, sama kayak palu atau kalkulator. Yang nentuin hasilnya itu bukan alatnya, tapi gimana kamu menggunakannya. Jadi, yang paling penting itu adalah kemauan kamu untuk belajar, konsisten untuk mencoba, dan berani untuk mulai dari nol. Setelah tahu semua ini, sekarang tinggal satu hal lagi yang harus dilakuin, yaitu mencoba. Karena tahu banyak hal itu percuma kalau nggak pernah dipraktekkan. Jadi pertanyaannya sekarang kembali ke kamu. Setelah lihat betapa mudahnya dan betapa besar potensinya, apa kamu siap buat ambil langkah pertama? Kalau jawaban kamu iya, pastikan kamu terus ikuti kami. Di pembahasan selanjutnya kita bakal berhenti teori dan langsung praktek. Kita akan bedah satu persatu alat ini, langkah demi langkah, biar kamu benar-benar jago pakainya. Masa depan sudah ada di sini, jangan sampai kamu ketinggalan. Sampai jumpa lagi.